semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet pada masa demokrasi parlementer yang perannya cukup besar, tetapi juga menghadapi banyak tantangan, mulai dari latar belakang terbentuknya, program kerjanya, sampai dengan peristiwa yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Yuk kita bahas bersama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Mada Putri dari absen 30. Nah, saya Mausia Afriani Fernanda, absen 19. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan program kerja Kabinet Wilopo. Ada beberapa program utama yang ingin dijalankan oleh Kabinet Wilopo. Pertama, memperbaiki kondisi ekonomi yang waktu itu masih lemah pasca revolusi. Salah satunya dengan meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras, agar kebutuhan rakyat bisa tercukupi. Kedua, melanjutkan program nasionalisasi perusahaan asing, sehingga kekayaan Indonesia bisa lebih banyak dikuasai oleh bangsa sendiri. Ketiga, menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi, sebab wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan selain itu, kabinet ini juga berusaha memperbaiki keuangan negara dan mengurangi defisit anggaran. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan peristiwa penting 17 Oktober 1952. Namun, perjalanan kabinet ini tidaklah mudah. Salah satu peristiwa besar yang terjadi adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Pada saat itu, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara. Ribuan tentara dan masyarakat mendesak agar parlemen dibubarkan. Aksi tersebut dipicu oleh ketegangan antara pihak militer dengan parlemen. Tentara merasa tidak puas karena ada campur tangan politik yang terlalu besar dalam urusan internal Angkatan Darat. Peristiwa ini bahkan membuat situasi politik di Jakarta sangat tegang, meski akhirnya bisa diredam. Peristiwa tersebut mengguncang posisi Kabinet Wilopo dan memperburuk hubungan sipil militer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan akhir Kabinet Wilopo. Selain peristiwa 17 Oktober, masalah lain yang cukup serius adalah konflik tanah di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Konflik terjadi antara petani yang ingin mengharap tanah dengan perusahaan perkebunan besar. Ketegangan ini berujung pada bentrokan yang menimbulkan korban jiwa, yaitu peristiwa Tanjung Morawa membuat posisi kabinet semakin lemah. Banyak pihak di parlemen yang menarik dukungan mereka terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya, pada 3 Juni tahun 1953, Wilopo menyatakan mengundurkan diri dan kabinet ini pun jatuh. Masa pemerintahan Kabinet Wilopo berlangsung singkat, hanya sekitar 1 tahun 2 bulan. Meskipun singkat, kabinet ini mencatat beberapa usaha penting dalam bidang ekonomi, politik, dan diplomasi. Demikianlah pembahasan tentang Kabinet Wilopo. Jadi kesimpulannya kita bisa melihat bahwa masa demokrasi parlementer di Indonesia penuh dengan dinamika. Kabinet mudah berganti karena tarik-menarik kepentingan politik, konflik sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat memahami betapa berat perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara di masa awal kemerdekaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk mencintai dan menjaga persatuan bangsa. Jadi gitu ya teman-teman, ternyata sejarah itu penting buat kita.
Dari cerita masa lalu, kita bisa belajar banyak hal biar gak ngulang kesalahan yang sama dan bisa lebih semangat buat maju. Pokoknya jangan lupa hargai perjuangan pahlawan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.